Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang nih. I wonder if you are happy without me. I feel you leaving me behind. I feel you even through your part. Ada yang merasa tidak rela nih kamu tinggalin ya. Dia ngerasa kayak cemburu ya. Ya sebutannya cemburu nggak sih ini? Pokoknya gini, dia ngerasa bahwa sekarang kamu itu udah cuek banget. Dia ngerasa bahwa kamu itu sudah mengabaikan dia atau meninggalkan dia ya. Dan dia lihat sekarang kayak kamu lebih bahagia ya tanpa aku gitu. Padahal aku masih selalu merasakan aku selalu merasakan dirimu dalam hidupku terus loh gitu ya. Aku selalu merasakan kamu terus ada di sisi aku loh, meskipun kita sudah berpisah. Kamu kok kayaknya kelihatannya udah lebih bahagia ya tanpa aku. Seperti itu ya. Jadi nih orang kayak nggak terima gitu kalau kamu itu sekarang lebih bahagia ketika kamu sendiri tanpa dia atau ketika kamu sudah berpisah dari dia gitu. Dia nggak terima, dia ngerasa cemburu, dia ngerasa apa ya, nggak ikhlas gitu. Kenapa sih kamu harus pergi dari aku gitu loh, paham ya? Oke, kita lihat ceritanya sebenarnya seperti apa. Dia yang masih cinta sama kamu, dia masih selalu kepikiran kamu, tidak rela gitu. Kamu bahagia tanpa dia gitu. Oke, kenapa nggak rela? Ternyata di mata dia kamu itu dermawan orangnya. Kamu itu orang yang selalu memberi dia, bahkan uang ya. Dia merasa bahwa selama ini kamu selalu baik hati banget, suka ngasih dia uang gitu. Atau ngasih dia barang-barang mewah atau apalah yang dia mau, kamu selalu nurutin maunya dia ya. Bahkan mungkin kamu selalu membantu dia secara materi, ya kamu selalu mendukung dia secara materi, selalu mendukung dia secara emosional, ya. Kamu selalu memberi dan memberi. Jadi ya di mata dia kamu adalah ATM berjalan atau pasangan yang menguntungkan bagi dia, seperti itu. Dan di mata dia kamu orang yang sangat berbelas kasih sama dia gitu loh. Selalu ngebantuin dia, selalu ada untuk dia, selalu memberi dan memberi seperti itu. Apalagi di sini udah kamu yang selalu memberi apapun yang dia mau, kamu juga lagi yang selalu menjaga hubungan ini agar tetap ada. Kamu yang selalu menjaga hubungan kalian agar tetap bisa stay bersama gitu, nggak ada perpisahan kayak gitu. Kamu yang selalu memperjuangkan hubungan ini, jadinya kan enak, dianya nggak banyak ngeluarin usaha atau nggak usah ngeluarin apapun kayak gitu, cuma nikmatin aja dari usaha kerja kerasmu untuk mempertahankan hubungan ini. Kamu dengan ikhlas selalu setia mau ada untuk dia, padahal dia mau kondo, ya kan? Padahal dia di sini hanya numpang hidup atau apalah sebutannya, kasar ya kalau numpang hidup ya, atau apalah sebutannya, kalian mau menganggap dia seperti apa. Dan aku lihat di sini kamu yang selalu berjuang untuk memperkuat hubungan kalian seiring berjalannya waktu gitu ya. Pokoknya di sini effortnya tuh kamu udah pol-polan deh seperti itu ya. Dia merasa bersyukur bisa bertemu dengan sosok kamu yang selalu mendukung dia, selalu bersikap baik sama dia, seperti itu ya.
Bahkan kamu juga orang yang tulus gitu loh, ikhlas gitu loh, ya. Selama dia bersama kamu, ya, kamu itu apa ya, kayak mempersilahkan dia juga ya, kayak entah ini tindakan atau memang kamu yang mempersilahkan atau ya diem-diem ya, dia bisa gitu ya, mmm, bertemu atau mendapatkan teman-teman baru gitu ya. Jadi kan ada kan pasangan yang mungkin posesif, jadi nggak boleh kenalan dengan orang baru, nggak boleh dekat dengan lawan jenis. Nah kalau sama kamu enggak, dia bebas gitu. Mau kenalan sama orang baru ya dipersilahkan, entah itu kamu tahu atau enggak ya. Mau punya teman lawan jenis ya, hayu dihajar aja sama dia gitu ya. Kamu di sini kayak ya apa mempersilahkan aja gitu. Jadi kamu tidak membatasi dia selama ini. Dan jadi dia ngerasa ya enak gitu, dimanja, serba dibolehin sama kamu, serba apapun yang dia mau kamu kasih kayak gitu. Ya, aku lihat di sini. Jadi dia ngerasa enak karena setiap sama kamu mau ke teman apa bertemu dengan teman baru, mau bertemu dengan lawan jenis juga it's okay. Mau apalagi di sini kamu orang yang selalu bersikap baik kepada orang lain juga kan, kayak gitu. Terus juga kamu orang yang tulus, murah hati, paket komplit ya, makin enak nih orang. Seperti itu ya. Pokoknya kamu itu di mata dia orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan ya. Terus itu juga kamu orang yang sangat fokus bekerja untuk mencapai tujuanmu. Kamu orang yang selalu bisa memberikan banyak dukungan untuk dia, baik itu secara emosional ataupun ekonomi. Tuh, ya. Ya, seperti itulah pokoknya. Bahkan mungkin di sini ada nih sebagian yang ngebantuin dia dalam bisnisnya atau pekerjaan dia. Mungkin kamu kayak menaruh modal di bisnis dia gitu ya, atau nyariin dia pekerjaan seperti itu. Mungkin kamu punya orang dalam suatu perusahaan, kamu masukin dia ke perusahaan itu. Ya ada yang seperti itu. Ada juga nih kalau misalkan ini ada yang sampai membiayai sekolahnya dia. Ih buset dah. Ya aku lihat di sini saking baiknya kamu sampai ada yang nyekolahin dia gitu. Ya mungkin istri ya. Mungkin ini sudah jadi istri, bisa jadi. Mungkin ini sudah jadi suami, jadi kamu makanya biayain sekolahnya dia. Tapi ya kalau misalkan kalian masih pacaran udah biayain sekolah ya wow sekali sih. Dermawan sekali kamu gitu, belum ada ikatan apapun udah nyekolahin anak orang. Oke. Kita lihat cerita selanjutnya, ada Ten of Pentacles. Jadi ternyata selama ini dia itu belum bisa sebenarnya fokus untuk hal-hal yang bersifat cinta-cintaan atau komitmen atau hubungan yang lebih intim gitu ya. Jadi sebenarnya dia ini masih punya beban pekerjaan. Dia ini masih punya beban pekerjaan, entah memang pekerjaannya lagi rumit-rumitnya, lagi sulit-sulitnya, atau memang terpengaruh oleh keadaan kehidupan dia yang mungkin belum stabil. Jadi dia harus kerja keras banget. Jadi nggak bisa tuh mikirin tentang cinta-cintaan kayak gitu. Intinya di sini ada beban pekerjaan. Ada beban kerja selama ini sehingga ya nggak bisa fokusin kamu atau nggak bisa fokusin cinta-cintaan seperti itu. Sehingganya ya udah kalian merasa bahwa hubungan ini tuh kayak udah hambar, semakin kesini semakin nggak kerasa lagi rasa cinta itu ya. Merasa seperti sudah saling menjauh, sama-sama saling sendiri-sendiri ya. Tapi ya tetap kayak pasangan tapi rasanya udah sendiri-sendiri gitu, punya jalan masing-masing seperti itu. Sehingga hubungannya terasa membosankan ya. Apalagi di sini semakin ke sini rasa cinta itu semakin memudar seperti itu. Jadi ngerasa kamu kayak ya hubungan ini udah kayak nggak menguntungkan lagi lah satu sama lain ya, karena nggak ada yang bisa didapatkan dari satu sama lain, justru malah kamu tekor ya, memberikan apa yang dia mau gitu selama ini, baik itu secara ekonomi ataupun emosional dukungan ya.
Jadi aku lihat kalau melihat dari sisi kamu, kamulah yang memang pergi meninggalkan dia karena ya menurutmu ya nggak ada yang bisa diuntungkan. Justru malah kamu tekor di sini, ya. Kamu selalu dukung dia, kamu selalu memberi dia, tapi kamu tidak mendapatkan apapun karena dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, dengan pekerjaannya sendiri. Kamu dianggurin, kamu di masa bodohin. Kalau dia butuh kamu baru datang, seperti itu. Kalau dia nggak butuh kamu mah ya udah, Blas, nggak ada komunikasi, bertemu juga nggak ada, ngasih kabar aja kagak gitu ya, aku lihat di sini. Tapi dianya yang justru malah di sini sebenarnya takut kalau misalkan kamu benar-benar meninggalkan dia seperti itu. Makanya di sini dia ngerasa kamu sudah meninggalkan dia, dan dia juga sampai apa ya, kayak ini salah satu omongan sinis nggak sih? Jadi ketika kamu ninggalin dia, justru malah dia ngomongnya gini, kamu bahagia ya tanpa aku, gitu. Ya, omongan sinis nggak sih ini? Ya tergantung kalian dalam perspektifnya ya, dalam menanggapi kalimat itu. Kalau aku sih udah masuk ke kata-kata yang sinis itu ya, kata-kata yang nggak pantas lah diomongin, terlalu culas lagi, apa lagi bahasa culas. Ya cari aja lah di Google ya, cari aja di kamus. Seperti itulah ya. Nah, jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia tidak mau melepas kamu. Ya, dia tidak mau berpisah dengan kamu. Karena apa? Di sini dia takut sendirian. Dia ini orang yang sebenarnya takut akan kesendirian, takut akan ditinggalkan, takut akan sendirian. Takut dia nanti nggak ada orang yang merhatiin dia, takut dia nanti nggak menjadi pusat perhatian, takut dia benar-benar di dunia ini sendirian. Bisa jadi mungkin keluarganya memang tidak berfokus pada dia. Dia benar-benar hidup yang walaupun masih punya keluarga tapi serasa kayak sebatang kara. Jadi menjalani hidup ini benar-benar sendiri gitu loh. Nah makanya ketika kamu memilih berpisah dengan dia nggak mau gitu loh. Entah faktanya memang kalian saat ini memang sudah berpisah, tapi perasaan dia sebenarnya tidak rela berpisah dengan kamu. Jadi kemungkinan energinya bakalan nanti kayaknya datang lagi nih orang gitu, ngeliat dari energinya. Karena dia takut sendirian, dia takut ditinggalin, dia takut nggak ada orang yang memperhatikan dia, nggak ada orang yang ada di sisi dia gitu ya. Oke, kemudian Wheel of Fortune. Oke, jadi begini, kalau aku melihat memang hubungan kalian berantakan ya, hubungan kalian sudah berantakan karena sebenarnya di sini ada seseorang yang sebenarnya tiba-tiba kayak tidak menepati janji atau tiba-tiba melakukan apa ya, tiba-tiba berubah ya, sehingga hubungan ini kayak menakutkan. Hubungan ini penuh dengan kengerian, hubungan ini kayak penuh dengan ketegangan, kecemasan, ketakutan, ya semacam itulah ya. Jadi ada seseorang di sini yang selalu membatalkan atau mengingkari janji, ya, seperti itu. Bisa jadi dia mungkin selama ini selalu mengecewakan kamu, dia pernah janji apa nggak pernah ditepati, ya. Jadi giliran dia misalkan meminta A gitu, terus dia mengiming-imingi, janji deh nanti aku beginiin, nanti aku begituin, nanti aku kasih, nanti aku bayar, nanti aku bla 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 bla. Oke, kamu kasih, kamu kasih, tapi sampai detik ini tidak ada janji yang pernah dia utarakan ke kamu itu tercapai ke kamu atau sampai ke kamu. Jadi itu hanya omong kosong kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Terus juga aku lihat hubungan kalian ini selalu mengalami pasang surut. Oke, kalau dalam hubungan ada pasang surut itu wajar sebenarnya ya. Tapi ya ini terlalu sering seperti itu. Nah, memang kalau udah ada fase hubungan yang pasang surut, seharusnya harus ditangani dong. Ya kan? Kalau misalkan dalam fase surut, seharusnya harus ditangani dengan cara-cara apa yang perlu kalian lakukan. Tapi mungkin ini tidak ada seperti itu. Justru malah memilih untuk berpisah, justru malah menarik diri, menghindar, lari dari masalah seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini. Sehingga membuat pasangan atau hubungan ini ya terasa nggak nyaman gitu karena selalu lari dari masalah seperti itu. Nah, makanya saat ini atau selama ini kamu itu mencoba untuk memahami, menganalisa hubungan ini. Jadi gimana sih cara mengambil suatu keputusan yang adil untuk masalah yang kalian alami di hubungan kalian ini
gitu. Aku udah pontang-panting ngasih dia segalanya, ya aku sudah berikan semuanya pol-polan, tapi kok dia nggak pernah memberikan aku apa yang pernah dia janjikan. Contohnya aja ya, contohnya. Jadi kamu mulai memikirkan, ini keputusannya apakah memang benar-benar seperti ini dibilang wajar? Apakah ini yang dibilang waras gitu ya dalam menjalani hubungan? Apakah ini yang disebut hubungan yang sehat? Tidak, justru malah ini hubungan yang toksik karena kamu selalu apa ya, diabaikan, merasa selalu dirugikan, dimanfaatkan, ya, dipermainkan seperti itu. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh cukup, berakhir aja, selesai aja, ya. Tapi si dia juga berpikir bahwa ini hanya jeda. Dia merasa bahwa kamu lagi marah sama aku, kamu lagi ngambek nih, kamu lagi sensi nih, kamu lagi kebawa perasaan aja. Jadi dia beranggapan bahwa ini hanya jeda dengan kamu. Jadi ya udah, nunggu kamu selesai dengan amarahmu. Makanya di sini dia tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, karena kamu memang berpikir bahwa udah deh, udah cukup gitu ya. Makanya di sini dia bertanya, kok kamu lama ya marahnya? Kok kamu kayak bener-bener bakal ninggalin aku ya? Apa memang iya kamu ninggalin aku begitu saja? Jadi makanya di sini dia bertanya, kamu bahagia ya tanpa aku? Gitu. Paham ya? Oke. Oke, Queen of Pentacles ya. Nih, udah ada Six of Pentacles, Queen of Pentacles ya. Jadi memang di mata dia kamu itu dermawan banget. Suka memberi, ramah, suka menghibur dia gitu ya. Pintar gitu, pintar menghibur dia, penyayang gitu ya, bijaksana. Terus orang yang sukses secara materi ya. Memang gini, sebenarnya dia juga tahu bahwa selama ini kamu mau menjalin hubungan dengan dia, tujuan kamu adalah ingin berumah tangga dengan dia, ya. Hanya saja ya, mungkin dia memang belum siap aja gitu ya, belum siap. Jadi dia tahu kok bahwa kamu ini pengen banget berumah tangga dengan dia gitu ya. Dan apalagi di sini kamu juga udah percaya banget sama dia sampai kamu berani untuk memberikan kekayaanmu ke dia, ya. Dan aku lihat juga dia menganggap kamu orang yang rendah hati, makmur, ya, aman secara materi seperti itu. Kemudian aku melihat di sini kamu juga orang yang selalu bersikap ramah, sabar terhadap dirimu sendiri dalam menghadapi dia, ya. Kamu orang yang kayak peka gitu loh terhadap dia. Dia nggak ngomong keadaan dia aja kamu kayak tahu gitu, entah dari raut wajahnya kah, atau dari sikap dia kah gitu. Kayak kamu tahu peka gitu loh terhadap dia. Apa yang terjadi dengan dia, langsung kamu tanya, langsung kamu bantu, seperti itu. Terus juga kamu selalu memberikan hubungan yang tulus, penuh kasih sayang terhadap dia, bahkan kamu selalu hadir untuk memperhatikan dia, untuk menjaga dia, memahami dia, seperti itu. Walaupun dalam keadaan dia sulit, kamu selalu hadir, ada untuk dia. Terus itu juga kamu selalu benar-benar berpartisipasi dalam kehidupan dia, seperti itu, ya. Intinya aku lihat di sini udah deh kamu udah pol-polan banget ngasih segalanya untuk dia. Dan dia ya udah, dia hanya merasa kayak aman, cukup nyaman ya ada di dekapan kamu, ada di sisi kamu, seperti itu. Ya, bahkan di sini dia selalu melihat kamu itu selalu berjuang tanpa lelah untuk mencapai apa yang kamu mau, termasuk hubungan ini, gitu. Ya. Dan dia melihat bahwa kamu juga orang yang berani gitu loh, memanjakan dia dengan kemewahan ya, ya itu tadi memberi dia ini itu, atau mungkin kalian pernah liburan bareng ya. Kalau misalkan di sini kalian enggak kok belum pernah liburan bareng, berarti ini kamu ya. Dia melihat bahwa kamu itu orang yang pintar memanjakan dirimu sendiri, kamu suka
berlibur ya, berlibur kalau misalkan punya waktu luang dan punya uang tuh kamu berlibur gitu. Jadi di mata dia kamu tuh orang yang sukses, orang yang stabil. Walaupun di sini kamu pekerja keras, tapi juga kamu bisa menyenangkan dirimu sendiri. Dan memang juga ada niatan dari kamu itu membahagiakan dia gitu. Jadi berbagi gitu. Makanya selama ini mungkin ketika kamu liburan, dia ngajak kamu seperti itu. Ya, kamu senang-senang dia kamu ngajak dia itu, ya. Ya intinya di sini kamu selalu memberikan sikap penuh perhatian terhadap dia. Di mata dia juga kamu orang yang sangat percaya diri, suka memberi, orangnya juga realistis, bisa diandalkan, selalu menjaga dia, melindungi dia, dan dia juga ngerasa kamu itu selalu ramah dengan dia. Dan di mata dia kamu itu seperti sosok ibu yang baik ya, seperti tamu yang ramah, seperti ibu rumah tangga yang cakap. Nah seperti itu. Bahkan dia pun berpikir mungkin kalau misalkan orang-orang ngelihat sosoknya kamu, orang-orang maksudnya gini, kalau misalkan kamu wanita ya, ada seorang wanita lagi melihat kamu yang sisinya seperti ini, mungkin orang-orang itu juga ya, si wanita-wanita juga itu kagum loh sama kamu gitu. Karena kamu ya udah paket komplit gini, udah sukses, baik hati, ramah, suka memberi, peduli, menyayangi, melindungi, paket komplit udah ya. Oke, kemudian Queen of Wands. Bahkan di mata dia, kamu itu orang yang bisa dipercayai ya. Karena di sini aku lihat juga memang kamu kan orangnya percaya diri banget. Terus tuh kamu juga orang yang kuat, kamu orang yang mandiri, mungkin secara mental kamu juga kuat seperti itu ya. Dan kamu punya sifat yang ramah sehingga kamu itu kayak dihargai oleh banyak orang. Ya termasuk dia menghargai kamu seperti itu. Bahkan karena kepribadian kamu yang seperti ini ya, di luar sana di mata dia itu kamu kayak apa ya, menarik perhatian banyak orang seperti itu. Terus itu juga kamu itu kalau misalkan menjalin suatu hubungan itu ya kamu udah percaya diri banget. Kalau udah pengennya sama A pasti akan kamu lakukan dengan A. Ya jadi kamu nggak akan ngerasa takut walaupun misalkan sudah ditentang oleh orang-orang terdekat, keluarga atau siapa. Kalau kamu udah yakin ingin menjalani hubungan dengan si A ya maka kamu akan lakukan itu. Ya walaupun ditentang gitu dengan keluarga seperti itu. Jadi apa ya, dia merasa kamu itu wah keren sih gitu ya. Terus itu juga karena kamu percaya diri ya. Jadi kemungkinan hubungan kalian ini ada ya yang tidak direstui atau misalkan kayak apa itu namanya, ada yang tidak setuju dengan hubungan kalian seperti itu. Tapi kamu tetap lanjut gitu sama dia. Hubungannya itu tetap lanjut aja. Kamu jalani gitu. Atau memang karena kalian ada perbedaan kah sehingga sampai orang-orang itu apa itu namanya, tidak merestui kalian, entah keluarga, entah teman-teman gitu ya, atau mungkin mereka tahu ya sifat orang ini aslinya seperti apa gitu kan. Nah, jadi kayak nggak restu gitu, nggak apa tuh, nggak mengizinkan kamu menjalin hubungan dengan dia karena mungkin ada yang tahu bahwa sifat dia itu buruk gitu. Tapi kamu tetap aja ngejalanin hubungan gitu dengan dia. Seperti itu. Oh, hey, kita lihat lagi apa ini? Perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Oke. Kita lihat perasaan dia sebenarnya sama kamu. Perasaan dia sebenarnya sama kamu. Let go of control issue. Oke, dia ini masih sering stalkingin kamu, masih sering memantau kamu karena dia masih penasaran ya, dia sebenarnya masih sayang sama kamu. Hanya saja dia ini masih ada isu yang mengontrol dia atau mungkin ada trust issue atau ada sesuatu yang masih mengontrol dia sehingga dia itu nggak bisa leluasa gitu loh untuk bisa bersama dengan kamu. Ya entah yang mengontrol itu mungkin karir dia, pekerjaan dia, keuangan dia, atau keluarga dia, atau siapapun gitu. Dia harus bisa lepas dulu dari kontrol isu ini yang mengontrol dia ya,
isu-isu yang mengontrol dia ini. Dia harus bisa lepas dulu dari ini. Ya, kemudian aku melihat di sini dia itu kalau aku lihat ingin datang lagi ke kamu, ingin bepergian ke arah kamu gitu. Mungkin memang kalian di sini LDR, ada jarak yang cukup jauh di antara kalian ya. Mungkin ada yang sampai dipisahkan oleh perairan atau lautan di sini ya, cukup jauh. Terus itu dia masih tetap optimis dengan hubungan kalian ya, walaupun ya dia nggak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi dia masih ada rasa optimis ya bahwa hubungan kalian bisa terjalin lagi. Kalaupun tidak bersama kamu nantinya ya, dia masih percaya bahwa masih ada kok sosok seseorang yang memang semesta berikan ke dia gitu. Dia masih tetap optimis dengan kisah percintaan dia seperti itu. Walaupun di sini ya dia masih menganggap kamu satu-satunya yang dia inginkan, yang dia mau gitu. Ya, aku lihat di sini hanya kamu yang ada di hati dia, hanya kamu yang dia inginkan, hanya kamu yang ingin dia miliki seperti itu. Oke. Kemudian aku melihat di sini, tapi nampaknya saat ini yang harus menjadi fokus dia atau prioritas dia saat ini adalah tentang keberhasilan ya, tentang keuangan, karir dia dibagusin dulu, keuangan dia distabilin dulu. Ya, aku lihat di sini dia harus bisa fokus dulu dengan pencapaian dia, abundance dia, kekayaan, keuangan, karir yang semacam itu harus prioritasin dulu saat ini ya. Jadi makanya di sini dia harus bisa bebas fokus dengan pencapaian. Dan aku melihat di sini masih ada pengharapan dari dia, suatu saat nanti kamu akan memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian atau merubah hubungan kalian yang dulu kikuk, yang dulu menyedihkan, yang dulu menyebalkan hubungannya toksik ya, atau apapun yang pokoknya menyakitkan. Dia harap kamu masih mau memberikan dia kesempatan untuk merubah hubungan kalian seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Untuk bulannya ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan aja ya. Ada bulan Juni, Desember, September, April, Februari, Mei, Januari, Agustus, Oktober, dan Maret. Kemudian ada shio-nya juga. Shio ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Ada shio kamu atau shio dia, silakan disituasikan aja. Ada shio kambing, shio tikus, shio ular, shio kuda, shio babi, shio naga, shio monyet, shio kerbau, shio macan, dan shio ayam. Terus angkanya, angka ini juga ada hubungannya dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Sembilan belas, 6, 7, 12, 3, 16, 26, 11, 14, 25, 21, 13, 1, 18, 4, 8, 30, 10, 31, 17, 22, 20, 5, 15, 29, 2, 27, 23, dan 9. Oke, alfabetnya. Alfabet ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Mau inisial nama kah, nama lengkap kah, nama panggilan, nama depan, nama belakang, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Oke. O, C, Q, F, Y, V, U, X, B, P, W, H, R, M, A, S, J, G, K, N, Z, T. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.